Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Pak Tota. Pak Tota adalah seorang Associate Professor dari California State University, Sacramento. Sekarang saya mau tanya, perbedaan pendidikan dari Indonesia dan dengan Amerika apa tuh? Nah, kalau saya lihat perbedaannya, ini nggak tahu apa perbedaan, karena perbedaannya udah kultural kah, atau perbedaan sistem kah, atau perbedaan desain yang dari awal pendidikan Indonesia, mengingat ya misalnya kita baru merdeka tahun 45, sementara sekolah-sekolah tua di sini kayak Urbana itu tahun 1800, bahkan Cornell tahun 1700. Jadi dengan kata lain, kita sudah jauh lah ketinggalan kan gitu. Apakah kita menganut, saya nggak tahu ya, Cornell tahun berapa sih? Cornell University, saya ngomongin takut salah lagi. Cornell University tahun berapa itu? Ya, tapi lama lah, itu sudah ratusan tahun kali. Ratusan tahun sekali ya. Jadi pendidikan kita entah menganut mazhab Eropa macam Belanda atau apa, kita nggak tahu. Yang paling membedakan yang saya lihat, karena saya juga ini adalah awal pendidikan di Amerika Serikat itu di 2 tahun pertama pendidikan after high school, higher education adalah student disuruh mengambil apa yang disebut GE ya, kelas-kelas GE, General Education. Semua silakan ambil semua, karena di situ anak-anak student diharapkan pada saat freshman dan sophomore, mereka mengeksplorasi apa yang mereka mau. Mereka nggak tahu lulus high school mau ngapain ya gitu, ya kan? Nggak semua orang, misalnya papanya dulu punya, apalagi di Amerika Serikat ini, sekitar 1 dari 5 atau 2 dari 5 orang adalah first gen, artinya first generation di dalam keluarga yang mengenyam pendidikan tinggi gitu kan. Jadi mereka nggak punya informasi. Kalaupun mau nanya takut malu apa segala macam. Jadi mereka nggak tahu mau ngapain. Kemudian baru di tahun ketiga keempat mereka memutuskan konsentrasinya. Saya mau ke ini, saya mau ke accounting, mau bisnis, mau engineering, mau chemical education, women studies dan sebagainya. Itu pun di masa pendidikan itu mereka boleh mengambil major dan minornya apa. Misalnya saya mau ngambil matematika tapi minornya musik. Saya mau ngambil bisnis tapi minornya psikologi. Saya mau ngambil psikologi tapi minornya economics. Bisa variasi tergantung, dan memang ada kebebasan untuk mendesain kelas-kelas yang mau diambil. Bahkan bisa double major, bahkan bisa switch major. Saya udah nggak suka lagi nih di engineering, ternyata passion saya di education, dia pindah ke education. Amerika memberikan kebebasan sehingga akhirnya anak-anaknya lulus komplit gitu. Ya kan, komplit, punya pemahaman tentang psikologi, mengerti tentang sejarah segala macam. Di Indonesia tidak demikian. Sejak lulus SMA kita sudah dijurusin hukum, kedokteran, politik, pendidikannya pun langsung dibagi pendidikan agama, pendidikan kimia, matematika, itu sudah dijurusin tuh. Memang di dalam beberapa ada kelas mata kuliah yang dasar, misalnya harus belajar agama, harus ngambil Pancasila, harus mengambil ini, harus mengambil. Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak seorang anak yang kelasnya psikologi mengambil kelas musik? Nggak ada tuh, saya nggak tahu kalau ada. Sampai belajar teori musik, nggak ada pilihan mereka. Jurusan matematika ngambil kelas akuntansi atau ngambil kelas investment, nggak bisa. Di Indonesia nggak. Saya nggak tahu ya, setahu saya tidak bisa. Sehingga kita kalau lihat transkripnya anak-anak lulusan Indonesia itu memang murni pelajaran-pelajaran khusus untuk jurusan itu gitu. Akuntansi semua. Saya ngajar akuntansi di Universitas Negeri Jogja over Zoom semester yang lalu. Saya tanya, bisa ngambil ini nggak, bisa ngambil itu? Enggak. Mereka nggak bisa ngambil kelas political science. Mereka nggak bisa ngambil kelas health, nutrition, nggak bisa. Orang sini, on the other hand, kalau dia tertarik dengan
anak-anak misalnya yang non-business student, misalnya dia engineer, tapi dia pengen belajar tentang investment portfolio, dia bisa ambil kelas sebagai salah satu elektifnya gitu, untuk dia bisa mengerti portfolio management seperti apa, accounting 1, 2 seperti apa kayak gitu. Jadi memang kita jadi lebih spesialisasi, tetapi on the other side mereka memahami juga apa yang kita pahami, tapi dengan konsep yang lebih mengglobal. Itu sebabnya Pak, sebagai seorang researcher, saya kagum dengan rekan-rekan peneliti yang di sini, karena mereka bisa berpikir accounting dari sisi sosiologi misalnya, accounting dari sisi psikologi misalnya. Itu yang sedang saya kerjakan, yang tidak akan dipahami dengan baik oleh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Kenapa ada riset akuntansi dari sisi sosiologi, kecuali dia sudah mengambil kelas doktor. Tapi anak-anak student saya, misalnya mereka minta saya bimbingan untuk kelas internship, saya katakan coba kamu bikin tulisan mengenai akuntansi dari sisi sosiologi. Dengan senang hati dan cepat mereka tahu. Karena apa? Sosiologi itu menyangkut ini, ya dihubungkan dengan akuntansinya. Jadi itulah perbedaannya. Kita mungkin highly specialized dan fokus ke arah ini, tapi di sini paham juga mereka mengerti apa yang kita kerjakan, tapi dengan nuansa yang lebih komplit gitu. Kira-kira seperti itu perbedaan. Boleh beri contoh apa sih sebenarnya accounting dengan psychology? Bingung saya jadi. Masuk juga ya. Accounting itu kan masalah pengambilan keputusan. Ya kan? Bukan. Accounting itu kan penyajian informasi. Ya kan, mengambil informasi keuangan. Ya kan? Kalau ngelihatnya cuma debit kredit, tapi pada waktu Pak John Ooi melihat laporan keuangan perusahaan misalnya, atau laporan keuangan company Bapak Bapak kan berpikir, ini bener nggak ya, satu kan gitu. Terus kedua, proses pengambilan keputusan itu kan nggak bukannya 1+1=2, kita memikirkan informasi lain mungkin itu. Kemudian kita juga berpikir, kadang-kadang ada motivasi psikologi kita, ini kata temen bagus nih, ambil aja misalnya gitu. Atau misalnya kita ngelihat berita bagus, kita ikutin. Nah itu kan ada aspek psikologikal di mana kita ikut arus misalnya gitu. Kita tidak menggunakan misalnya bagian otak yang mengatakan, ntar dulu gitu, ya lu jangan ikut-ikut aja gitu. Pengambilan keputusan psikologi yang accounting yang berkaitan dengan psikologi kebanyakan mengenai judgment and decision making gitu. Bagaimana orang mengambil keputusan, bagaimana melakukan performance evaluation, belajar mengenai bias dalam pengambilan keputusan. Dan itu kan ada dari sisi psikologi, accounting tidak mengajar tentang bias. Lalu di psikologi ada bagaimana caranya memitigasi bias, mengurangi bias dan sebagainya, sehingga ya itulah intersect-nya antara psikologi dengan accounting. Ada lagi accounting dengan sosiologi gitu. Bagaimana bahkan ada beberapa researcher mengenai melihat bagaimana peranan akuntansi ketika terjadi perang di suatu negara. Gimana ceritanya gitu. Kayak gitu yang saya lihat, yang hanya dimungkinkan kalau mereka dari awal sudah melihat bahwa dunia ini nggak melulu bidang yang saya pelajari. Ada bidang-bidang lain yang intersect di sana, sehingga kalau saya gali lebih lanjut, itu sebabnya ada pendidikan PhD yang mendorong orang untuk mengeksplor gitu. Tidak hanya melulu soal ekonomi rupanya, ada juga faktor-faktor lain. Seperti itu. Jadi waktu saya di Kanada, saya PhD-nya Business Administration dengan major accounting. Saya dipaksa, bukan sedikit dipaksa oleh advisor saya, ambil kelas psikologi. Kenapa? Kamu akan banyak melakukan eksperimen dan belajar tentang teori psikologi, karena itu yang akan kita gunakan untuk risetmu. Ya sudah. Jadi seperti itu jadinya, jadi bukan hanya paham tentang alat statistikal psikologi, tapi juga tentang aspek psikologi dari suatu fenomena akuntansi seperti itu.
Terima kasih Pak Tota untuk memberi informasi. Untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.